di dalam hadis misalnya dikatakan bahwa yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah yang paling baik budi pekertinya, dan yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ketika kita menyatakan diri kepada Allah, bahwa kita mengimani Allah tentang keesaan Allah, itu harus merefleksikan pada hubungan-hubungan kemanusiaannya, juga harus hubungan-hubungan kemanusiaan yang tidak mencederai. Yang kita memiliki dua orang, anak laki-laki dan perempuan, tetapi kemampuan kita secara finansial hanya cukup misalnya untuk bisa menyekolahkan ke jenjang yang paling tinggi ini untuk satu orang. Kira-kira yang akan disekolahkan itu siapa? Yang mana anak kita yang mana? Bahwa keadilan sosial di dalam Islam itu sangat kuat ya, bisa menjadi landasan di dalam kita melakukan gerakan kemanusiaan atau melakukan aktivitas kemanusiaan, karena ini adalah menjadi bagian dari mandat kemanusiaan yang diamanatkan kepada kita semua sebagai ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia itu setidaknya dengan tiga tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, bahwa menjadi hamba. Bahwa kita diciptakan oleh Allah itu untuk menjadi hamba Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kemudian tujuan yang kedua, Allah menciptakan manusia adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ini juga dinyatakan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ini juga terjadi perdebatan kira-kira di masa itu, di masa ketika Rasulullah mengatakan bahwa aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, malaikat protes kemudian. Kenapa manusia yang dijadikan sebagai khalifah? Apakah posisi manusia lebih mulia kira-kira seperti itu dibanding dengan kami para malaikat, kata malaikat. Jadi ini ada dialog antara Allah dan malaikat. Kemudian tujuan yang ketiga juga meskipun tidak secara eksplisit, tetapi menjadi tujuan bahwa manusia diciptakan adalah untuk menjaga kelestarian bumi dan menjaga rahmat bagi semesta. Ini juga dinyatakan di dalam surat Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi setidaknya di dalam prinsip ini kita juga memiliki tiga amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama sebagai hamba kepada Allah. Tentu ini hubungannya lebih pada hubungan vertikal ya, antara Allah dengan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai sang pencipta, dengan Khalik-nya. Kemudian relasinya juga tentu relasi-relasi yang amat personal. Tetapi pada tujuan yang kedua, ketika Allah memberikan amanat kepada kita menjadi khalifah di muka bumi, inilah sesungguhnya amanat kemanusiaan kita, amanat yang kita bisa lakukan dengan sesama manusia. Jadi ini yang kemudian hablum minanas. Jadi kalau yang tadi itu relasinya lebih pada hablum minallah, relasi hubungan antara hamba dengan Allah, maka yang pada amanah sebagai khalifah ini relasinya sudah relasi vertikal ya, lebih pada relasi hablum minanas, relasi kemanusiaan antara kita sebagai orang yang diciptakan Allah sebagai khalifah dengan
orang lain di sekitar kita. Meskipun juga punya tugas yang sama tentu saja manusia atau yang lainnya pun juga sama-sama memiliki mandat sebagai khalifah untuk juga mengembangkan kekhalifahannya yang nanti akan dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga ini menjadi rahmat bagi semesta, ini juga menjadi sesuatu yang kemudian boleh dikatakan bahwa ruang lingkup kekhalifahan kita itu tidak hanya pada individu dan keluarga kita, tetapi apa yang disampaikan atau apa yang harus ibarat sebuah pemimpin, kepemimpinan kita itu dalam level tidak hanya di tingkat keluarga, tetapi kepemimpinan yang di tingkat keluarga ini dengan dengan prinsip-prinsip, dengan nilai-nilai tentu saja beramar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan yang terdekat dengan kita, di lingkungan keluarga, dengan kalau istri ya dengan suami, dengan anak atau sebaliknya. Kalau kita adalah sebagai ayah, maka ayah kepada istri dan juga kepada anak-anaknya. Pada level keluarga ini, karena amanat kita adalah atau ruang lingkup dari kepemimpinan kita ini adalah pada level sehingga pada level semesta, atau kalau kita mengacu pada proses tumbuh kembang manusia dari Bron Van Brenner misalnya, itu kita memulai dari tingkat yang paling kecil yang terdekat dengan kita di tingkat individu, keluarga, atau kemudian di tingkat mikro, di tingkat lingkungan di luar rumah tangga, misalnya dengan tetangga, bagaimana ini memberikan resonansi hasil kekhalifahan kita ini harus memberikan resonansi keluar rumah gitu ya, menciptakan juga lingkungan yang di luar kita menjadi lingkungan yang bersama-sama melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dari lingkungan di level mikro menjadi level meso, itu juga sama di tingkat level menengah ini juga bagaimana kita bisa memberikan resonansi dari keluarga yang kira-kira menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kemudian berresonansi di luar keluarga menjadi masyarakat yang juga masyarakat yang bisa menciptakan masyarakat yang memenuhi panggilan Allah dan menjauhi larangan Allah. Pada level yang lebih luas, pada level makro juga membangun ya atau mewujudkan resonansi yang lebih luas dan lebih sistemik saya kira. Karena kalau kekhalifahan pada level makro itu sesungguhnya adalah kita semua bisa menjadi pengambil kebijakan yang bisa mengatur dan merumuskan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kekhalifahan yang diamanatkan kepada kita, yaitu untuk menjalani hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Terlepas dari seluruh cara pandang yang berbeda antara satu dengan yang lain, itu juga menjadi bagian yang memberikan rahmah ya bagi kita semua, memberikan perbedaan itu adalah rahmah, menjadi saling menghargai, saling menghormati. Tetapi pada kekhalifahan di level makro ini menurut saya menjadi kekhalifahan yang sangat strategis, dan bagaimana kekhalifahan di level makro ini juga bisa merefleksi kepada level yang lebih luas lagi, yaitu pada level global. Ini yang juga mungkin boleh kita sebut sebagai bagian dari kekhalifahan yang global, kekhalifahan yang bisa memberikan rahmat, bisa menebar kasih sayang bagi alam semesta. Nah, kemudian bagaimana kaitannya antara ketauhidan kita sebagai hamba Allah yang mengimani tentang keesaan Allah, ini menjadi nilai yang juga universal saya kira. Siapapun yang mengimani tentang keesaan Allah, ini menjadi karena ini adalah inti dari ajaran Islam, yaitu mengimani tentang Allah, mengakui secara lisan tentang keesaan Allah,
dan diikuti dengan perbuatan terhadap adanya Allah. Kemudian pengakuan ini juga berimplikasi ya terhadap adanya ketundukan sekaligus kepasrahan diri kita dalam penghambaan hanya semata-mata kepada Allah. Tidak ada yang lain yang lebih tinggi, tidak ada yang lain yang lebih lebih apa namanya lebih terhormat lah kira-kira kecuali Allah, dan kita pun menundukkan diri hanya kepada Allah. Tidak ada orang lain yang bisa melebihi kira-kira ketundukan diri kita selain kepada Allah. Secara teologis ini membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan selain Allah yang diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang egaliter dan perlakuan-perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dan nilai-nilai yang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis saya kira banyak sekali bagaimana kesetaraan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, dan Allah tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga di dalam hadis misalnya dikatakan bahwa yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah yang paling baik budi pekertinya, dan yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ini juga menegaskan bahwa ketika kita menyatakan diri kepada Allah, bahwa kita mengimani Allah tentang keesaan Allah, itu harus merefleksikan pada hubungan-hubungan kemanusiaannya, juga harus hubungan-hubungan kemanusiaan yang tidak mencederai, yang tidak menyakiti, sekaligus hubungan-hubungan yang dibangun adalah hubungan-hubungan yang setara, yang egaliter, yang satu dengan yang lain adalah saling menghormati, ada relasi kesalingan yang saling menghargai, saling menghormati, dan juga termasuk saling mengingatkan jika ada di antara kita misalnya yang melakukan tindakan-tindakan yang kebetulan misalnya bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah. Itu juga menjadi bagian dari misi kekhalifahan kita. Kemudian juga jika kita melihat secara keseluruhan misalnya di dalam Al-Quran maupun di hadis, itu tidak ada satupun yang membenarkan adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap satu dengan yang lainnya, apalagi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Nah, persoalannya adalah ini mengapa kemudian ada ketidakadilan, kita sebut ketidakadilan gender misalnya. Banyak sekali perlakuan-perlakuan yang masih mendiskriminasikan terhadap perempuan, yang masih menomorduakan gitu ya terhadap perempuan, dianggap perempuan adalah hanya objek gitu ya, tidak bisa menjadi subjek misalnya, baik di ranah rumah, di ranah domestik maupun di ranah publik misalnya. Itu juga menjadi persoalan atau menjadi PR kita semua gitu ya. Mengapa ini kemudian terjadi? Padahal kalau kita mengacu pada nilai-nilai kepada teksnya baik di Al-Qur'an maupun hadis, tidak ada yang menyatakan atau membenarkan terhadap perlakuan-perlakuan kekerasan antara satu dengan yang lain. Bahkan yang ada adalah anjuran-anjuran untuk membumikan kasih sayang, membumikan cinta, membumikan relasi yang relasi kesalingan ya, saling menghargai, saling menghormati gitu ya, saling menyayangi dan seterusnya. Bahkan relasi di dalam keluarga antara suami dan istri pun juga berulang kali wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata-kata ma'ruf ini tidak sekedar relasi yang baik, relasi yang tidak sekedar baik, tetapi juga ya relasi yang ma'ruf ya, yang lebih bijak gitu ya. Itu selalu ditekankan seperti itu. Tetapi mengapa sekali lagi juga di dalam relasi di rumah tangga itu kita masih sering menemukan tentang kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga misalnya. Apalagi di masa pandemi COVID ini, kalau kita mengacu pada hasil catatan tahunan Komnas Perempuan, itu selama tahun terakhir ini di 2020 itu menunjukkan kenaikan kekerasan terhadap
perempuan, baik di ranah domestik maupun di ranah publik gitu. Jadi ini yang situasi ini yang kemudian kita bisa menyebutnya sebagai bagian dari konstruksi sosial yang tidak ramah terhadap perempuan. Ada konstruksi patriarki dan relasi kuasa yang masih berakar gitu ya di tengah-tengah masyarakat kita atau di lingkungan kita secara turun-temurun, sehingga memang tidak mudah ya untuk dihilangkan begitu saja, tetapi butuh proses, butuh juga kemampuan untuk melakukan pembaharuan atau rekonstruksi terhadap nilai-nilai yang mendiskriminasikan terhadap perempuan, sehingga tidak terwujud relasi yang egaliter, relasi yang setara gitu antara perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian kalau kita melihat pada realitas sosial, jika misalnya kita dalam perspektif gender ini kan ada tujuan untuk mewujudkan keadilan gender, sementara ada realitas sosial baik di ranah domestik maupun di ranah publik yang menunjukkan gitu ya masih adanya bias gender, yang menunjukkan juga tindakan-tindakan bahkan kebijakan-kebijakan yang juga tidak adil gender atau belum adil gender. Ini hanya bisa dilihat kalau kita menggunakan perspektif gender. Tetapi kalau kita tidak menggunakan perspektif ini, dianggap biasa saja gitu. Masyarakat masih menganggap seolah-olah bias gender itu dianggap ya sesuatu yang mengada-ngada. Dianggap sesuatu yang seolah-olah ingin melakukan tidak mengakui terhadap realitas yang harus kita terima gitu. Jadi contohnya dalam beberapa kali, seringkali saya menanyakan misalnya di dalam beberapa majelis ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati misalnya, ketika kita memiliki 2 orang anak laki-laki dan perempuan, tetapi kemampuan kita secara finansial hanya cukup misalnya untuk bisa menyekolahkan ke jenjang yang paling tinggi ini untuk 1 orang. Kira-kira yang akan disekolahkan itu siapa? Yang mana anak kita yang mana? Kalau di sini mungkin bisa jawabannya mungkin karena kita tahu bahwa di majelis taklim ini adalah kelompok orang-orang yang betul-betul sudah punya perspektif ya. Di beberapa tempat selalu jawabannya adalah laki-laki. Jadi ini menunjukkan bahwa ada cara pandang gitu ya di masyarakat kita yang masih menganggap bahwa laki-laki itu lebih utama dibanding dengan perempuan, termasuk dalam hal pendidikan. Itu juga masih memprioritaskan laki-laki harus didahulukan. Dengan berbagai alasan tentu saja. Dengan alasan ada yang mengatakan bahwa laki-laki harus sekolah tinggi supaya dia bisa bekerja, supaya dia bisa bisa menghidupi keluarganya karena dia sebagai kepala keluarga. Tapi ternyata di dalam realitas kehidupan kita juga tidak selalu ternyata. Laki-laki yang pendidikannya tinggi juga tidak selalu bisa memberikan penghidupan yang lebih baik. Ternyata di dalam kondisi apalagi kondisi pandemik gitu ya, kita banyak pengalaman perempuan bisa bangkit dari ekonomi dari rumah misalnya dengan aktivitas-aktivitas menggunakan jaringan yang dia miliki, dan itu menjadi seolah-olah modalitas yang tidak pernah diperhitungkan gitu, selalu dianggap bahwa yang prioritas itu adalah yang laki-laki. Begitu juga dalam hal yang lain pada level pada ranah publik pun juga demikian. Nah, kalau kita lihat misalnya terkait dengan bias gender dan ketidakadilan gender, ini kalau kita sekali lagi kita menggunakan kacamata gender sensitif atau perspektif gender, kita bisa lihat misalnya dari mulai tradisi dan budaya. Di dalam budaya kita masih banyak sekali tradisi dan budaya yang mensubordinasikan perempuan,
masih ada juga stereotip gitu ya, masih juga perempuan diberikan beban ganda, bahkan multiple beban gitu ya. Dia apa namanya, dia selain dia juga sebagai ibu rumah tangga, dia harus bekerja, dia juga harus melakukan banyak hal gitu ya. Tetapi masih juga diberi tanggung jawab bahwa seolah-olah urusan rumah tangga, urusan domestik itu menjadi tanggung jawabnya perempuan. Padahal urusan-urusan domestik ini apa namanya, bisa dilakukan bersama-sama antara suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang terkait dengan diskriminasi ini juga hingga sekarang juga masih kita bisa banyak saksikan kasus-kasus diskriminasi terhadap perempuan. Bahkan ya khususnya yang sekarang sedang ramai adalah diskriminasi terhadap kelompok minoritas misalnya. Diskriminasi terhadap perempuan atau ya terutama perempuan ya, perempuan yang mengalami disabilitas. Ini juga sekaligus juga tentang kekerasan terhadap perempuan. Ini juga masih menjadi seperti budaya yang belum terurai gitu. Jadi masih cukup tinggi dan angka kekerasan terhadap perempuan maupun diskriminasi terhadap perempuan juga tidak pernah habis gitu dalam setiap tahun. Kalau kita lihat catatan tahunan Komnas Perempuan itu selalu ada dan angkanya selalu meningkat gitu. Kemudian pada aspek norma misalnya, norma ini kan bisa juga di norma hukum maupun norma adat istiadat yang ada di masyarakat kita. Dari sisi norma hukum misalnya juga kalau kita melihat konten hukumnya itu masih cukup banyak ya apa namanya, frasa yang bisa mewujudkan ketidakadilan. Misalnya di dalam undang-undang perkawinan itu kita bisa menemukan beberapa pasal dan ayat yang menunjukkan adanya subordinasi antara laki-laki dan perempuan atau perempuan menjadi subordinasi dari suami misalnya. Kemudian begitu juga di dalam yang terkait dengan apa namanya, perempuan, laki-laki sebagai suami sebagai kepala keluarga, perempuan sebagai ibu rumah tangga misalnya. Dalam hal perwalian juga sama. Di dalam hal perwalian pernikahan di undang-undang perkawinan itu wali itu ya laki-laki gitu. Wali nikah itu ya kalau tidak ada ayahnya, maka walinya adalah wali dari paman misalnya dari pihak ayah, laki-laki juga gitu. Bahkan dicari ketika sampai misalnya dari apa urutan ke atas tidak menemukan dari saudara laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki juga sampai ke bawah. Tidak ada level kakek gitu ya, bisa dicari pada level apa namanya keponakan gitu. Jadi sementara ibu yang melahirkan itu seolah-olah menjadi orang yang apa namanya hanya mengantarkan gitu ya, tetapi dia tidak punya peran sama sekali di dalam prosesi pernikahan anaknya. Ini juga menjadi apa namanya menunjukkan bahwa memang di dalam undang-undangnya bunyinya seperti itu gitu. Lalu di dalam undang-undang kesehatan juga sama. Kita masih menemukan sejumlah peraturan, sejumlah ayat gitu ya yang membedakan, mendiskriminasikan antara layanan misalnya, layanan antara yang menikah dan yang tidak menikah, antara perempuan dan laki-laki misalnya. Dalam hal kontrasepsi misalnya itu juga masih banyak perempuan menjadi objek dari penggunaan alat kontrasepsi misalnya. Itu juga menjadi bagian dari menurut saya itu adalah bentuk-bentuk dari ketidakadilan gitu. Padahal kontrasepsi ini kan harusnya menjadi pilihan siapapun gitu, laki-laki, perempuan bisa menggunakan dan negara harus memfasilitasi terhadap jenis-jenis juga pilihan-pilihan kontrasepsi untuk laki-laki misalnya. Dan lain-lain saya kira cukup banyak. Kemudian itu sekedar contoh saja. Kemudian kalau kita melihat pada level teks misalnya di teks keagamaan pun juga demikian.
ada pemahaman, ada pemaknaan ya terhadap teks-teks baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun yang dari hadis itu juga yang masih penafsirannya itu adalah masih bias gender. Bahkan teksnya sendiri juga itu terutama ayat-ayat yang partikular itu seharusnya juga bisa dimaknai dengan konteks. Tetapi masih ada cara pandang bahwa teks itu adalah ya apa yang tertulis itulah yang kemudian difahami karena ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah jelas sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemahaman yang berbeda. Padahal kalau kita melihat konteksnya di masa itu bisa saja bahwa ada asbabun nuzul atau ada asbabul wurud yang tidak bisa dimungkinkan kemudian menghasilkan teks yang bias gender. Itu ada kronologisnya gitu. Dan bagaimana dengan konteks hari ini misalnya ada konteks yang berbeda, ada situasi yang berbeda, apakah juga harus dimaknai sama misalnya? Itu juga masih menjadi persoalan ya, terlepas bahwa apa namanya situasinya berubah, tetapi ini adalah sebagai sebuah catatan saja. Kemudian apalagi kalau kita masuk pada literatur klasik misalnya di dalam kitab kuning, itu yang namanya tradisi budaya, cara pandang bias gender itu masuk di dalam penafsiran berbagai teks kitab klasik misalnya, baik di dalam tafsir maupun di dalam fikih dan juga dalam berbagai pandangan ulama. Saya kira ini juga menjadi bagian PR gitu ya kita semua untuk bisa mencoba melakukan pemahaman ulang atau pemaknaan ulang terkait dengan narasi-narasi bias gender ini. Karena ini juga kemudian karena literatur ini masih digunakan hingga sekarang, terutama di lingkungan pesantren misalnya. Itu dengan kitab yang sama, tetapi diajarkan oleh orang yang memiliki perspektif gender, itu menghasilkan narasi yang berbeda. Ada contoh salah satu kitab yang biasa dipakai di pesantren, terutama pada saat bulan Ramadan ini, itu digunakan untuk apa namanya tabarukan ya. Jadi setiap tahun itu kitab itu selalu dibaca. Di antaranya salah satunya adalah kitab Ukhdul Jan. Kitab Ukhdul Jan ini di dalamnya adalah berisi tentang adab keluarga atau adab hubungan suami istri ya. Ada relasi suami istri di dalam kitab itu ya sangat bias gender, sangat bias gender. Tetapi kemudian dimotori oleh Ibu Sinta Nuriyah waktu itu melakukan takhrij ulang terhadap kitab Ukhdul Jan dan menggunakan membuat syarah gitu ya dari kitab Ukhdul Jan ini dengan wajah baru relasi suami istri lah kira-kira seperti itu menghasilkan juga cara pandang yang sedikit berubah gitu, sedikit berbeda gitu ya dibanding dengan kita hanya membaca naskah dari kitab Imam Nawawi itu. Saya tidak bermaksud menyalahkan Imam Nawawi atau memberikan koreksi, tetapi ada situasi yang berbeda, ada konteks zaman yang berbeda. Nah, ini yang saya kira juga kita perlu mencoba melakukan pemaknaan ulang terutama terkait dengan pandangan-pandangan ulama klasik yang kitabnya masih sangat populer, tetapi isinya mendiskriminasi perempuan. Saya kira ini juga menjadi seperti pembenaran yang secara turun-temurun. Jadi oleh karena itu saya kira menjadi PR kita juga untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap pemaknaan dari pandangan-pandangan keagamaan yang bias gender ini. Kemudian yang terkait dengan mengapa tadi saya menyampaikan pertanyaan mengapa kemudian bias gender ini seolah-olah terus berulang gitu, tidak berubah dari waktu ke waktu ya. Jadi kalau kita lihat siklus ketidakadilan gender dalam agama dan budaya atau dalam budaya yang kemudian berimplikasi pada pemahaman agama itu seperti telur dengan ayam itu kira-kira
lahir ayam dulu atau telur dulu gitu. Kita mau memahami atau mengubah pemahaman itu dari mana? Dari budayanya dulu atau dari pemahaman keagamaannya. Jadi karena yang pasti kalau kita mengacu pada teks Al-Quran dan hadis tidak akan pernah berubah, tetapi yang perlu dilakukan perubahan adalah cara pandang kita, cara memahaminya gitu ya dengan konteks kekinian supaya teks keagamaan ini menjadi teks yang hidup gitu, betul-betul menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Nah, ini berputar nih, cara pandang yang bias gender atau budaya patriarki yang diskriminatif gitu ya, ketika membaca teks itu tentu teksnya juga pemahaman terhadap teks itu adalah pemahaman yang bias gender atau kalaupun bentuknya tafsir maka tafsirnya adalah tafsir yang bias gender. Kemudian di sisi yang lain ada nilai-nilai universal gitu ya, seperti nilai-nilai tentang keadilan, tentang kebebasan, tentang kesetaraan atau persamaan, dan nilai-nilai pluralisme, saling menghargai, saling menghargai perbedaan gitu, untuk juga melahirkan kemaslahatan. Misalnya itu seringkali tidak disandingkan gitu. Jadi ketika ada teks-teks yang partikular itu seolah-olah itu berdiri sendiri dan mengabaikan teks-teks yang universal misalnya. Padahal teks yang partikular itu dimaknai harus satu tarikan nafas juga dengan teks-teks yang sifatnya universal tadi, yang nilai-nilai yang sifatnya prinsip-prinsip tentang keadilan, tentang kebebasan, kesetaraan, dan seterusnya. Dan dalam konstruksi patriarki, termasuk juga saya kira di Indonesia, cara pandang yang bias gender ini dengan menghasilkan pemahaman keagamaan yang bias gender itu juga ketika misalnya kemudian yang kita lihat adalah produk-produk hukum kita atau produk kebijakan kita juga masih melahirkan juga bukan terkontaminasi ya, tetapi cara pandang itu juga kemudian mewarnai misalnya terhadap kebijakan-kebijakan yang kemudian juga bias gender. Padahal kalau kita mengacu pada konstitusi kita misalnya Undang-Undang Dasar 1945 itu juga sudah memberikan ruang yang cukup baik saya kira terkait dengan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan.